Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Agung Syaputra dengan NPM 211221109. Di sini saya akan memaparkan hasil riset penelitian saya, yaitu analisis penerapan manajemen waktu konstruksi pada proyek pembangunan gedung rumah sakit Bayangkara Sartikasi Bandung. Untuk topik pembahasan di sini ada 7 poin. Yang pertama adalah problem statement, yang kedua adalah literature review, yang ketiga adalah research gap, yang keempat adalah significance of the research, yang kelima adalah objective of the research, yang keenam adalah studi pustaka, yang ketujuh adalah tutorial medley. Selanjutnya adalah problem statement. Problem statement pada penelitian ini adalah proyek konstruksi, khususnya pembangunan gedung rumah sakit, merupakan proyek yang kompleks dan memerlukan perencanaan serta pengelolaan yang cermat. Keterlambatan dalam penyelesaian proyek seringkali terjadi dan berdampak pada berbagai aspek, seperti peningkatan biaya, penurunan kualitas, dan ketidakpuasan pengguna. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan adalah kurang optimalnya penerapan manajemen waktu konstruksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap penerapan manajemen waktu, salah satunya pada konstruksi proyek pembangunan gedung rumah sakit Bayangkara Sartikasi Bandung ini. Yang selanjutnya adalah literature review. Penelitian terdahulu telah banyak membahas pentingnya manajemen waktu dan manajemen konstruksi dalam keberhasilan suatu proyek. Manajemen waktu berkaitan dengan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian waktu pelaksanaan proyek agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan manajemen konstruksi yang baik, diharapkan perencanaan proyek bisa tepat waktu dan bisa dikerjakan dengan biaya yang efisien, kualitas yang baik, sesuai dengan standar mutu perencanaan yang diharapkan. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa penerapan manajemen waktu dan manajemen konstruksi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas proyek. Selanjutnya adalah research gap. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas mengenai manajemen waktu konstruksi, tetapi masih terdapat beberapa celah penelitian, terutama dalam konteks proyek pembangunan gedung. Salah satunya adalah gedung rumah sakit. Maka dari itu, merujuk pada hal itu, penelitian yang spesifik menganalisis penerapan manajemen waktu perlu dilakukan pada konstruksi proyek rumah sakit Bayangkara Sartikasi Bandung. Selanjutnya adalah significance of the research. Penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis mengenai penerapan manajemen waktu konstruksi pada proyek pembangunan fasilitas kesehatan di Indonesia. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi proyek-proyek serupa di masa mendatang, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik manajemen proyek konstruksi yang lebih baik di Indonesia, khususnya pada sektor kesehatan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meminimalkan resiko keterlambatan dan pembengkakan pada biaya yang sering terjadi pada proyek infrastruktur publik. Selanjutnya adalah objective of the research. Hal ini dapat menjurus pada tujuan untuk menganalisis penerapan manajemen waktu dan menganalisis manajemen konstruksi pada proyek gedung rumah sakit Bayangkara Sartikasi Bandung. Hal ini dapat memberikan identifikasi dari kendala yang dihadapi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi manajemen waktu dan konstruksi dalam proyek pembangunan fasilitas kesehatan di Indonesia. Salah satunya adalah gedung rumah sakit. Yang selanjutnya adalah studi pustaka. Keberhasilan proyek dipengaruhi oleh metode penjadwalan yang tepat dan kemampuan pengambilan keputusan. Dalam era pasar bebas, pelaku bisnis konstruksi harus meningkatkan kinerjanya, terutama dalam hal ketepatan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Manajemen pengendalian waktu dan biaya proyek adalah kunci penting dalam pelaksanaan proyek yang diterapkan dari perencanaan hingga pelaksanaan. Selanjutnya adalah diperlukan manajemen waktu untuk memastikan proyek selesai tepat waktunya. Akibat kegagalan dalam menerapkan manajemen waktu yang kurang efektif, sering menyebabkan keterlambatan disebabkan oleh kesalahan kontraktor dalam menentukan serta menerapkan manajemen penjadwalan kerja yang baik. Selanjutnya adalah tujuan pengendalian adalah untuk menjamin penyelesaian proyek agar sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, sesuai dengan perencanaan awal. Dengan adanya pengendalian waktu, pelaksanaan proyek dapat dipantau pengerjaannya agar bisa selesai dengan tepat waktu. Yang selanjutnya adalah
Manajemen waktu termasuk ke dalam proses yang diperlukan untuk memastikan waktu penyelesaian proyek. Sistem manajemen waktu berpusat pada berjalan atau tidaknya perencanaan dan penjadwalan proyek. Selanjutnya adalah perencanaan dan manajemen biaya dan waktu adalah bagian dari manajemen proyek konstruksi secara keseluruhan. Selain evaluasi kualitatif, pelaksanaan proyek juga dapat dievaluasi dari segi biaya dan waktu. Biaya yang dikeluarkan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permintaan harus terus diukur untuk penyimpangan rencana. Selanjutnya adalah menurut Nugraha, standar kinerja waktu ditentukan dengan merujuk seluruh tahap kegiatan proyek beserta durasi dan penggunaan sumber daya. Dasar yang dipakai pada sistem manajemen waktu yaitu perencanaan operasional dan penjadwalan yang selaras dengan durasi proyek yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, penjadwalan digunakan untuk mengontrol aktivitas proyek setiap harinya. Selanjutnya, Habir mengatakan, dengan adanya manajemen waktu, perusahaan dapat melakukan analisis untuk memperoleh estimasi waktu penyelesaian proyek sesuai dengan tingkat kesulitan proyek tersebut. Selain itu, dapat dilakukan pengendalian terhadap jadwal kegiatan proyek yang telah dibuat. Dikutip menurut Mochler. Selanjutnya, dengan manajemen waktu yang baik dan implementasi, resiko proyek konstruksi bangunan akan mengalami penundaan kecil. Selanjutnya, dengan manajemen waktu yang sangat penting untuk menentukan prioritas pekerjaan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan proyek, sehingga hasil optimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Semua upaya ini dilakukan demi mencapai tujuan utama dalam proyek konstruksi, yaitu efisiensi waktu atau jadwal, yang keduanya adalah biaya atau anggaran, dan yang ketiga adalah kualitas atau mutu. Selanjutnya adalah sangat diperlukan suatu manajemen waktu atau time management yang di samping mempertajam prioritas, juga mengusahakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan proyek agar tercapai hasil yang maksimal dari sumber daya yang tersedia. Semua itu untuk mencapai tujuan dari sebuah proyek gedung bertingkat tinggi, yaitu kesuksesan memenuhi kriteria waktu, biaya, dan mutu. Selanjutnya adalah menurut PMI, manajemen waktu pada proyek atau project team management memasukkan semua proses yang dibutuhkan dalam upaya untuk memastikan waktu penyelesaian. Selanjutnya, sangat diperlukan suatu manajemen waktu yang baik untuk mengusahakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan proyek agar dicapai hasil maksimal dari sumber daya yang telah tersedia. Lalu, menurut Atkinson, manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seorang yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Lalu, manajemen waktu proyek atau project team management merupakan proses dari merencanakan, menyusun, lalu mengendalikan jadwal suatu pekerjaan proyek yang sudah dibuat berdasarkan pedoman yang valid untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan proyek secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah menurut Claude Scott, manajemen waktu termasuk ke dalam proses yang akan diperlukan untuk memastikan waktu penyelesaian suatu proyek. Sistem manajemen waktu terpusat pada berjalan atau tidaknya perencanaan dan penjadwalan proyek, di mana dalam perencanaan dan penjadwalan tersebut telah disediakan pedoman yang spesifik untuk menyelesaikan aktivitas proyek dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, penjadwalan suatu proyek perlu diperhatikan dalam manajemen proyek untuk menentukan durasi pekerjaan maupun kegiatan apa saja yang ada dalam proyek tersebut, serta menunjukkan durasi maupun urutan kegiatan proyek, sehingga terbentuklah penjadwalan yang logis dan realistis. Selanjutnya adalah menurut Winoto, tujuan dari manajemen proyek ialah mengelola atau mengatur pelaksanaan proyek sedemikian rupa sehingga diperolehlah hasil optimal sesuai dengan persyaratan, dan untuk keperluan pencapaian tersebut harus memperhatikan mutu bangunan, biaya yang digunakan, dan alokasi waktu. Selanjutnya adalah proyek pada umumnya memiliki batas waktu atau deadline. Artinya proyek harus diselesaikan sebelum atau tepat pada waktu yang telah ditentukan. Berkaitan dengan masalah proyek ini, maka keberhasilan pelaksanaan sebuah proyek tepat pada waktunya merupakan tujuan yang penting
baik bagi pemilik proyek maupun kontraktor. Lalu, manajemen waktu di samping untuk mempertajam prioritas, juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proyek agar tercapai hasil yang maksimal dari sumber daya yang tersedia. Semua itu tujuannya untuk mencapai kesuksesan dalam kriteria waktu, biaya, dan mutu. Selanjutnya adalah dibutuhkan suatu manajemen waktu yang mampu mempertajam prioritas dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan proyek agar dicapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan proyek pembangunan sebuah gedung dapat tercapai sesuai dengan kriteria dan waktu jadwal yang sudah direncanakan. Untuk selanjutnya adalah tutorial Reference Manager atau penggunaan software Mendeley. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan tutorial mengenai cara menggunakan Reference Manager atau menggunakan aplikasi Mendeley ini di software. Pertama, yang harus kita ingat adalah kita harus terlebih dahulu menginstal software Reference Manager atau Mendeley ini di laptop. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk mentautkan Reference Manager ini ke Microsoft Word. Lalu ketika kita sudah mentautkan, masuk ke Word, lalu pilih pada halaman reference. Apabila sudah tertaut, maka ada pilihan seperti ini. Lalu ketika kita ingin menambahkan jurnal, kita klik Insert Citation. Lalu akan muncul menu lagi seperti ini. Kita pilih Go to Mendeley. Lalu ini adalah contoh jurnal-jurnal yang pernah saya masukkan. Coba kita tambahkan lagi. Klik Add File. Klik Add File. Lalu akan muncul seperti ini. Kita boleh masukkan salah satu contoh saja jurnal yang ini. Kita klik, lalu klik Open. Maka di sini akan muncul jurnal yang kita klik tadi. Lalu ketika kita ingin masukkan sitasi atau mengutip dari jurnal ini bisa. Contoh saja kita kutip kata-kata ini dari jurnal ini, kita bisa salin terlebih dahulu. Kita lalu di sini sama seperti tadi, klik Insert, klik Go to Mendeley, lalu jurnal yang tadi, yang ini, lalu klik Cite atau sitasi, klik. Maka di sini akan muncul sitasi yang kutipan jurnal yang diambil dari mananya. Lalu ketika ingin membuat insert biografi atau membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley juga bisa secara otomatis. Tadi kita sudah banyak membuat kutipan jurnal. Jadi kita di sini di halaman reference ada pemilihan insert bibliografi untuk biografi. Kalian tinggal klik saja. Maka secara otomatis jurnal-jurnal yang sudah kita masukkan akan tertaut langsung atau terpasang langsung di Word seperti ini. Mungkin itu saja untuk tutorial atau penggunaan Reference Manager Mendeley. Kurang dan lebihnya dari presentasi ini dan tutorial ini saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.